Hello everyone, di sini saya akan menjelaskan mengenai progres dari program yang telah kami buat, yaitu Bilik Pernik. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya program yang ingin kami buat itu. Nah, di sini kami ingin membuat sebuah e-commerce sederhana, yaitu bernama Bilik Pernik yang digunakan untuk proses transaksi pernak-pernik, seperti souvenir, merchandise, atau hiasan hari raya, dan lain sebagainya. Nah, di sini selama progres 2 minggu ini kami telah menyelesaikan beberapa sintak dan juga beberapa user interface yang akan saya jelaskan hari ini. Namun sebelum itu, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Dari saya Iwan Ramaswara dengan NIM 200555042 dan rekan saya Heri dengan NIM akhiran 052. Nah, kami dari mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana. Kami dari mata kuliah Pemrograman berorientasi objek kelas E dan F dengan dosen pengampu Bapak Kadek Suarwibawa MT. Baik, di sini saya akan mulai langsung menjelaskan sintak dan user interface dari kelompok kami. Yang pertama, dalam progres dari Bilik Pernik, seperti biasa, kami akan membuat skema terlebih dahulu. Skema ini bertujuan agar memudahkan kami untuk melakukan tahap demi tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Yang pertama, kita merencanakan beberapa model atau beberapa hal yang secara spesifik dan secara cukup sering digunakan dalam pembuatan user interface, seperti kita merencanakan warna, font, dan juga gambar. Nah, lalu setelah itu dalam pembuatan dari program ini menggunakan beberapa efek dengan swing label yang digunakan agar memperindah atau mempercantik dari program kami. Nah, di sini terdapat beberapa efek yang digunakan seperti dalam mouse exit atau release, mouse enter, mouse click, dan mouse press. Lalu setelah itu, setelah kami merancang atau membuat bagian-bagian kecil dari user interface ini, lalu kita aplikasikan atau implementasikan pada situs. Situs ini adalah nantinya situs yang nanti akan dibuat dan finalnya nanti akan kami presentasikan pula. Namun kali ini kami mempresentasikan progresnya terlebih dahulu. Nah, beginilah situs kami yang cukup banyak kami progres dalam 2 minggu ini. Yang pertama, hasil progres kami adalah menjelaskan mengenai login dan sign up terlebih dahulu, karena progres kami untuk 2 minggu ini menyelesaikan sintak atau kode program dari login dan sign up ini. Untuk yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya Heri, namun di sini saya akan menjelaskan sintak dari login dan sign up terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program atau sintak atau kode program dari kelompok kami, yaitu menggunakan bahasa Java dengan menggunakan tools atau IDE NetBeans dengan versi 8.2 ya. Yang pertama di sini kami membuat beberapa package yang digunakan untuk mempermudah dalam perencanaan dari Bilik Pernik ini. Nah, dapat dilihat kami membuat package picture dengan beberapa klasifikasi yang secara spesifik digunakan agar mempermudah saat menempatkan gambar-gambar tersebut di user interface yang bagian mana. Seperti picture kata sandi baru, picture konfirmasi, picture login, picture lupa kata sandi, dan picture sign up. Lalu kami membuat package untuk view, yaitu tampilan dari user interface ini, dan juga nanti kode programnya juga terdapat di package view ini. Yang pertama, kita mulai dari login. Login di sini
user interface kami yaitu seperti ini, atau mungkin kita akan run terlebih dahulu. Oke, baik, beginilah tampilan atau interface dari login page. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini agar mempermudah ke depannya saya menjelaskan mengenai kode programnya. Yang pertama dapat dilihat di sini terdapat sebuah field ini. Lalu di sini terdapat sebuah tombol yaitu masuk yang tampilannya nanti akan seperti ini ketika rilis, ketika exit, ketika klik dan lain sebagainya. Dapat dilihat perubahan warnanya. Ini tadi menggunakan efek tadi yang tadi saya jelaskan di bagian waktu menggunakan tool Figma ya. Nah, di sana kita dapat memvariasikan warna-warna ketika dia rilis, ketika waktu ngeklik dan lain sebagainya. Begitu pula dengan ini, lupa kata sandi menggunakan efek tadi dengan menambahi garis bawah dan di bagian daftar juga. Nah, lalu di bagian ini, di bagian E untuk nutup, membuka dan menutup, ini juga nanti akan saya jelaskan namun secara singkat saja. Begitu pula dengan misalnya kita memasukkan kata sandi. Biasanya jika menggunakan NetBeans ini, di kata sandinya nanti berkarakter seperti bintang itu, star. Namun di sini saya telah mendapatkan atau mengetahui bagaimana cara biar bervariasi atau mengeluarkan karakter yang berbeda seperti ini. Dia akan mengeluarkan karakter berupa bulatan-bulatan putih seperti ini. Tidak lagi seperti yang sebelumnya menggunakan atau menghasilkan atau menunjukkan karakter itu menjadi bintang-bintang. Misalnya kita ingin melihat dengan mata, dia akan seperti ini. Ini akan bergerak cepat. Oke, begitu saja yang di bagian login. Nanti saya akan menjelaskan programnya bagaimana hal-hal tersebut bisa terjadi. Seperti di bagian masuk kenapa bisa begini, lalu di bagian ini kenapa bisa memasukkan karakter atau memasukkan kata-kata, lalu di bagian kata sandi mengapa dia bisa karakternya bulat seperti ini, dan lain sebagainya. Oke, baik, saya akan di sini menjelaskan mengenai kode program dari Bilik Pernik atau e-commerce Bilik Pernik dari kami, dari ide kami. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai login tadi, mengenai kode programnya. Namun sebelum itu, karena di sini menggabungkan atau mengkoneksikan Java atau bahasa Java menggunakan NetBeans ini dengan bahasa SQL atau query, maka di sini akan menggunakan libraries yaitu MySQL JDBC driver. Di sini dapat dicari menggunakan klik kanan pada libraries lalu add library. Nah, lalu di sini akan terdapat beberapa library-nya. Oke, baik, setelah saya menjelaskan mengenai libraries, lalu kita akan masuk mengenai kode program dari masing-masing view yang sudah tadi saya jelaskan. Dimulai dari view login ya. Bisa kita open. Nah, ini adalah tampilan dari view login. Di sini terdapat beberapa source. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai import. Nah, import di sini bertujuan agar dapat memasukkan beberapa tools atau beberapa hal yang dapat kita pergunakan di dalam Java. Seperti di sini terdapat import key event. Nanti kita akan menggunakan key event ini untuk agar dapat enter atau down and up dari tombol-tombol yang ada pada keyboard kita. Nah, di sini dapat dilihat komennya, yaitu fungsi import yang digunakan untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi komponen key event. Lalu ada SQL connection, yaitu fungsi import ini digunakan untuk interface yang menyediakan metode untuk menghubungi database. Nanti kita akan menggunakan tools dari suatu IDE database.
yaitu SQL Yoke nantinya. Lalu ada SQL Driver Manager, yaitu fungsi yang digunakan, fungsi import yang digunakan untuk menyediakan sebuah kelas yang mengelola sebuah driver. Lalu SQL Prepare Statement, yaitu fungsi import untuk eksekusi query SQL. Ya, ini adalah bahasa dari SQL tadi. Lalu ada SQL Result Set, yaitu fungsi import interface untuk menampung data hasil query. Nah, nanti kita setelah memasukkan karakter-karakter nanti menginputkan itu, nanti akan data itu tertampung dalam import result set tadi. Nanti hasil query-nya nanti akan ditampung di sana. Lalu ada swing, yaitu image icon yang digunakan untuk menyediakan antar muka berupa URL, nama file, atau array byte. Lalu di sini ada swing JOption pane yang digunakan untuk memungkinkan user memperoleh tampilan sebuah dialog box sederhana berisikan suatu informasi nanti di JOption nanti, seperti tampilan nanti akan saya jelaskan. Nah, yang pertama untuk mempersingkat waktu juga di sini saya akan menjelaskan hal-hal penting saja. Nah, terutama sekali di bagian masuk. Nah, karena di masuk ini akan memproses banyak sekali, bukan banyak saja, memproses cukup banyak hal-hal yang krusial gitu. Nah, di bagian masuk ini, nah di sini ada bagian mouse. Di bagian mouse, khususnya yaitu mouse click. Nah, di mouse click ini saya menggunakan beberapa hal, yaitu seperti image icon yang digunakan untuk merubah atau memodifikasi suatu label ketika dilakukan klik, release, exit, dan lain sebagainya. Nah, jika melakukan klik, maka saya di sini menggunakan tombol masuk 3 yang berada di bagian login page pada pictures yang tadi saya sudah jelaskan di bagian package. Nah, di bagian sini lalu saya akan mendeklarasikan beberapa string yang digunakan untuk memasukkan data pada MySQL nantinya, seperti string nama pengguna, string email, dan string kata sandi, yang stringnya itu diambil dari text field-nya masing-masing. Seperti nama pengguna diambil dari text field-nya nama pengguna. Email juga di bagian nama pengguna email. Nah, di bagian ini nama pengguna email, karena di sini di bagian login itu saya memberikan pilihan kepada user ketika ingin melakukan login. Karena nanti di bagian sign up atau waktu mendaftar, user akan memasukkan nama pengguna, email, dan kata sandi. Nah, namun saat login, di sini user dapat memilih, dapat menggunakan login menggunakan nama pengguna atau menggunakan email. Maka dari itu, nama pengguna dan email akan mempunyai text field yang sama, yaitu nama pengguna email namanya. Lalu, di sini saya menggunakan try catch, yang secara harfiah artinya mencoba dan menangkap, gitu ya. Nah, mode seperti ini, try catch ini, adalah suatu hal yang digunakan ketika kode program di dalam try ini ingin dicoba. Dicoba dalam artian, jika ada salah satu dari sintaks-sintaks ini berhasil, maka akan catch ini akan tidak dieksekusi. Nah, jika di dalam try ini sama sekali tidak ada sintaks atau kode yang dapat dijalankan, maka catch ini akan mengeluarkan istilahnya notifikasi berupa JOption pane tadi. Nah, lalu di sini di bagian try, nah di sini juga sudah dijelaskan di bagian comment. Try dan catch digunakan untuk menangani error pada Java. Eksekusi yang menampilkan error dan membuat program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Nah, dalam artian ketika kita tidak menggunakan try dan catch, maka program ini harus dieksekusi satu persatu. Jika kode program itu salah, maka tidak dapat dieksekusi. Nah, namun jika menggunakan try dan catch ini, walaupun ada salah di dalam kode program di dalam try ini, tapi tetap program itu dapat dijalankan.
yaitu nanti akan menampilkan catch-nya karena try-nya tidak berhasil. Nah, yang paling pertama kita di sini adalah mengkoneksikan antara NetBeans ini dengan MySQL JDBC driver ya. Lalu di sini dengan kelas .forName lalu bla 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 ini tintanya, lalu connection connect mengkoneksikan driver manager mengkoneksikan NetBeans dengan driver manager di dalam MySQL tadi. Nah, di sini terdapat di localhost 3306 db coba root dan lain sebagainya ini. Karena saya membuat database dengan nama coba, lalu nanti akan datanya semua tersimpan di dalam database coba tersebut. Lalu di sini terdapat query dari SQL ya, yaitu select from tb daftar where nama or email and kata sandi. Nah, di sini select from ini yaitu menseleksi dari tabel daftar di mana nanti akan dilihat di bagian nama atau email dan kata sandi. Nah, karena gini konsepnya, ketika kita login, kita memasukkan nama pengguna atau email pertama di bagian awal. Nama pengguna atau email. Lalu, kita tentu memasukkan kata sandi. Nah, nanti bakal dilihat, diselect di bagian TB daftar, di mana nama atau kata sandi tersebut apakah sudah terdapat di dalam database tersebut gitu. Karena ini login sifatnya. Login itu kan otomatis datanya sudah berada, kita tinggal memasukkan data tersebut lalu masuk ke dalam bagian home dari bilik pernik nantinya. Oke. Lalu di sini terdapat prepare statement. Lalu string di sini dan ada result set. Result set ini yaitu memeriksa apakah hasil dari yang kita inputkan itu ada dalam artian ada di dalam database itu atau tidak. Karena ingat lagi ini sifatnya adalah login. Nanti kita akan menjelaskan di bagian daftar. Daftar dengan login itu berbeda. Login dengan sign up itu berbeda ya. Login itu ketika sudah di sign up. Namun sign up itu adalah baru pertama kali jika new user atau pengguna baru. Nanti akan otomatis mereka tidak ada data, belum ada data. Maka otomatis pengguna tersebut harus mendaftarkan diri terlebih dahulu baru melakukan login ini. Supaya datanya terdapat di dalam database kami dari bilik pernik. Lalu di sini terdapat if. Nah, di sini yang pertama yaitu rs.next. Jika hasilnya telah ada di dalam database itu, maka akan next. Next-nya kemana? Next-nya ke konfirmasi peak. Nah, jika sudah selesai, maka akan ke peak selanjutnya, yaitu dinamakan konfirmasi peak. Lalu akan di set true, lalu dispose untuk menutup form tersebut. Lalu jika if itu tidak dieksekusi atau tidak berhasil dieksekusi, maka ke else terlebih dahulu. Sebelum nanti ke bagian else terlebih dahulu. Oke, di bagian catch terlebih dahulu. Lalu di sini dapat dilihat jika kondisi di atas tidak sesuai, maka menuju ke else. Yang pertama, jika salah, otomatis data yang sudah diinputkan itu otomatis akan hilang dengan menggunakan sintak seperti ini. Ini digunakan agar jtext field untuk menyimpan data nama pengguna or email yang dimana karakter kata yang telah dimasukkan, yang dimana karakter kata yang telah dimasukkan dibuat menghilang. Dibuat menghilang dalam artian ketika memasukkan kan belum ada, nanti hilang. Nanti saya akan menjelaskan nanti di bagian nanti implementasi atau tampilan dari UI-nya nanti. Lalu kata sendiri juga begitu, jika tidak ada langsung hilang. Di sini, nah setelah mengenai itu nanti akan terdapat modelnya adalah sebuah bukan notifikasi. Nanti di bagian field dari nama pengguna email dan kata sandi tersebut akan berubah menjadi merah. Merah dalam artian itu menandakan bahwa yang diinputkan oleh user waktu login itu salah atau datanya tidak tersedia. Nah, nanti menggunakan image icon. Lalu saya menyimpannya di picture login page seperti biasa dengan nama pengguna email salah. Ini
dan sebagainya. Nah, jika try ini tidak berhasil, otomatis akan ke bagian catch dengan exception dengan menampilkan C option pane, yaitu show message dialog secara otomatis nanti. Oke. Lalu untuk yang lain, untuk di bagian seperti di bagian masuk tersebut, selain tadi ada klik, ada juga enter, exit, press, dan release. Yang masing-masing sebenarnya adalah sama, seperti misalnya di bagian enter ini. Hanya bedanya ini, dia yang tadi diklik kode 3, yakni kode 2, untuk membedakan warna ketika kita melakukan pergeseran di dalam tombol tersebut. Lalu exit juga sama, kode 1, press kode 4, dan release kode 1. Nah, lalu di lupa kata sandi. Nah, bagian lupa kata sandi yaitu di bagian sini. Di sini juga terdapat klik-klikannya atau mouse nanti ada. Mouse klik. Oke, mouse klik sini sama dengan kode 3. Lalu nah di sini terdapat ketika user mengklik lupa kata sandi tersebut, maka akan menuju ke ke page lainnya, yaitu page lupa kata sandi. Agar ketika user ingin login namun lupa kata sandinya, maka dapat menggunakan fitur ini, fitur lupa kata sandi ini. Begitu pula dengan untuk enter pada lupa kata sandi, kode 2, kode 1, kode 4. Dan untuk release kode 1. Nah, begitu pula dengan untuk daftar di bagian sini. Bagian sini itu akan sama. Di bagian mana? Di bagian klik. Nah, di sini daftar klik mouse klik. Di sini juga terdapat di nomor 3. Nah, lalu di sini juga ketika user pertama kali tampilan awal dari program ini ke depannya, yaitu pertama user akan disuguhkan page login atau login page. Otomatis jika new user atau user baru, otomatis dia belum mempunyai akun, otomatis dapat memanfaatkan fitur dari daftar ini. Belum memiliki akun, maka akan klik daftar. Maka akan menuju ke sign up page. Disuruh melakukan sign up terlebih dahulu atau mendaftarkan terlebih dahulu. Begitu pula untuk enter dengan kode 2, exit 1, press 4, dan release 1. Nah, di bagian sini. Tadi saya mengatakan bahwa waktu di bagian password itu dia itu tidak bintang-bintang. Nah, seperti mungkin teman-teman yang lain pada program teman-teman lain mungkin masih bintang-bintang di bagian password. Namun di sini saya menemukan sebuah cara untuk mengubah dari bintang tersebut menjadi karakter bulat-bulat putih seperti itu. Dengan cara ini, kata sandi textfield.set echo card. Nah, di sini ada sebuah istilahnya apa nih ya? Sebuah ASCII mungkin ya. Dengan ini mintanya. Namun sebelum itu perlu dalam public mengeset background dari text fieldnya itu menggunakan sintak ini. Lalu tadi di bagian tadi ya ini sini seperti biasa di bagian mata. Di bagian mata tadi ya di E tadi. Ketika matanya diklik, di sini mouse klik ya, mouse klik, maka dia akan tutup. Lalu ketika press, dia akan membuka. Nah, look waktu klik tersebut, otomatis dia akan memperlihatkan dari gininya, dari apa namanya, dari karakter tadi yang bulat-bulat tadi, belum putih tadi. Namun waktu press di sini akan menghilangkan itu 0, char 0. Nanti di bagian gained,
di bagian genet, sebenarnya di bagian genet ini tidak terlalu penting. Ya. Dapat dihapus intaknya. Kita akan menggunakan ini aja. Maaf. Oke. Di sini akan teks dari kata sandi itu akan dibuat false. Ya, dibuat false. Lalu di bagian focus loss juga begitu. Tapi di sini terdapat jika if itu panjang dari karakter itu 0, maka akan di set true. Buat. Oke. Nah, oke. Ini tidak terlalu. Oke, terlalu. Nah, di sini saat panjang dari kata sandi itu 0, maka akan kata sandi teksnya itu akan di set true. Lalu nanti di bagian K ini nanti ketika di bagian kata sandi up ingin naik gitu, ingin menggunakan keyboard up, maka akan ke nama pengguna. Seperti ini. Bagian kata sandi, jika ingin up, otomatis dia ke nama pengguna email. Lalu di bagian pengguna fokus genet ini juga tidak perlu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, lalu di bagian loss-nya juga sama. Nah, di sini di bagian K-nya ini, di bagian nama pengguna email. Nah, kita lihat nama pengguna. Ketika dia ingin ke bawah atau mengenter, dia akan langsung ke kata sandi. Seperti ini. If K-nya, K-eventnya down atau ke bawah, dia akan ke kata sandi. Ke text field dari kata sandi. Begitu pula jika dia enter, dia akan juga ke text field dari kata sandi. Oke, supaya tidak berlama-lama, saya akan menjelaskan implementasi dari program ini dalam user interface-nya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai page dari login atau user interface dari your login. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan di bagian nama pengguna, jika kita ingin ke bawah atau menuju ke kata sandi, kita tinggal tekan enter ataupun down pada keyboard. Begitu pula di bagian kata sandi, jika kita ingin ke atas atau ke nama pengguna atau email, dapat klik up pada keyboard. Misalnya kita ingin memasukkan data ya. Misalnya masuk, misalnya gini, lalu kita down, masukkan, begitu. Kita ingin melihat kata sandi kita, dapat dilihat, dapat diklik di sini. Nah, dia akan memperlihatkan kata sandi dari yang kita input. Jika kita klik masuk, maka akan terlihat data tidak tersedia, mohon ulangi inputan Anda. Ini berarti bahwa data dari Rama tadi dengan kata sandi demikian tidak terdapat di dalam database yang telah kami buat. Otomatis akan mengakibatkan munculnya notifikasi seperti itu. Nah, solusinya adalah untuk user-user baru atau pengguna baru dapat mengklik bagian daftar ini. Oke, baik, lanjut ke bagian daftar, yaitu pick bagian daftar. Di sini terdapat 4 field, yaitu nama pengguna, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Oke, dimulai dari nama pengguna, misalnya kita menginputkan nama saya, yaitu Rama, lalu emailnya. Oke, lalu kata sandinya misalnya. Oke, tapi di sini saya misalnya keliru memasukkan kata sandi. Maka akan diberikan notifikasi kata sandi tidak terkonfirmasi, berarti kata sandinya itu tidak sesuai dengan yang di atasnya. Misalnya saya lagi salah, otomatis akan dihapus yang telah diinputkan tadi, diminta untuk menginputkan ulang. Misalnya saya menginputkan dengan benar, maka akan menuju ke
data telah tersimpan. Nah, setelah data tersimpan, maka user akan diminta untuk mengklik di dalam masuk, maka akan menuju lagi ke bagian login. Setelah melakukan daftar, maka akan diminta untuk memasukkan data itu kembali ke bagian login dengan mengklik masuk. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian daftar tadi. Setelah kita menginputkan data, lalu data tersebut akan disimpan ke dalam database kami. Nah, di dalam database ini saya menggunakan tools yaitu SQL Yoke. Tadi, dapat dilihat di bagian db_coba ini, pada tabel tb_daftar, maka akan terlihat nama, email beserta kata sandi yang telah kita buat tadi. Ini akan otomatis terkoneksi karena tadi kita sudah menggunakan library dari SQL JDBC driver dan juga kita menggunakan beberapa query di dalam penulisan kode program menggunakan bahasa Java tadi. Nah, begitulah koneksi antara NetBeans dengan MySQL atau tools dari kami yaitu SQL Yoke. Oke, baik. Tadi sudah saya menjelaskan bagaimana cara mendaftar, lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan penggantian kata sandi. Kita klik di bagian kata sandi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita lupa kata sandi yang telah kita buat. Nah, di sini jika kita langsung menuju ke lupa kata sandi, langsung kita lanjut, maka akan dilihat nama pengguna atau email tidak tersedia. Misalnya kita ingin memasukkan hal misalnya namanya adalah Koko. Kita lanjut, sama juga. Namun, jika kita memasukkan nama yang sudah ada di dalam database, seperti yang sudah saya jelaskan, tadi saya sudah melakukan daftar dengan nama Rama, lalu akan lanjut, maka akan lanjut ke bagian buat kata sandi baru. Nah, misalnya saya ingin mengganti kata sandinya menjadi kata sandi, misal tadi kan bawa gombel, misalnya menjadi sushi gitu misalnya. Lalu konfirmasi. Oke, lalu jika kita ingin mengeceknya apakah sudah berubah atau tidak, maka kita dapat melakukan refresh dan melihat pada tabel tadi. Nah, dapat dilihat nama tadi Rama sudah berubah kata sandinya menjadi sushi. Nah, oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari proyek yang telah kami buat dan kembangkan. Nah, seperti yang terlihat pada video ini, ya, di sini saya membuat panel terbagi menjadi dua panel, ya. Jadi mohon maaf, ada satu yang menggunakan label, yang dimana label ini itu saya namakan dengan ya sebar label. Nah, yang dimana sebar label ini selain berisikan barbar pencarian, di sini juga saya menambahkan bagian untuk menu-menu yang ada atau terdapat pada program yang telah kami buat. Begitu. Apa saja? Yang pertama itu ada rumah, ya. Kemudian ada belanja, kemudian ada kotak, ada tentang, ada bagian untuk riwayat perbelanjaan kita, dan yang terakhir ada wishlist, lalu juga ada bagian user account. Nah, nanti saya akan jelaskan ini ya pada saat kita pada saat kita melakukan run pada program ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang sekiranya harus saya jelaskan. Ya, terutama untuk bagian codingannya, begitu. Nah, pada yang saya jelaskan sebenarnya ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada untuk label bar, ya label set bar, dan juga untuk ada panel main panel yang dimana main panel ini, mohon maaf saya tunjukkan di bagian sini. Nah, ini dia main panel yang berisikan menu-menu yang terdapat di dalamnya. Ya, nah main panel di sini ya saya cenderung saya set dia menggunakan layout. Card layout ya, berupa layout berbeda dengan cara-cara yang sebelumnya yang dimana kalau kita ingin memindahkan ya kita justru bermain dengan frame baru ya, tapi kali ini saya bermain di bagian panel begitu. Nah,
cara menggunakan cut layout ya, cut layout dan untuk memindahkannya ya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, jadi logika untuk menggunakan cut layout panel ini, selain kita menyediakan G-scroll panel yang nanti saya akan jelaskan apa itu G-scroll panel, bisa juga ini bisa berupa panel ya. Jadi dalam main panel ini ya, main panel di bawahnya kayak ini bisa berupa panel, tapi bisa juga berupa G-scroll panel dan juga lain sebagainya begitu. Tetapi saya kurang tahu pasti apakah nanti kalau pada label itu bisa atau tidak. Nah, selama saya mencoba, saya pernah mencoba pada panel dan juga untuk G-scroll panel. Nah, logikanya seperti ini ya. Ketika kita melakukan klik ya, seperti di bagian belanja, oke. Di bagian belanja kita lihat eventnya pada mouse klik. Nah, jadi dia logikanya adalah pada saat kita melakukan klik ya, panel yang sebelumnya, panel pada belanja panel yang terbuka sebelumnya, misalkan kita membuka home nih, bagian home, kemudian kita beralih ke belanja, begitu. Nah, maka panel yang pada di belanja, ya, itu tergolong dalam main panel. Ya, semua yang ada dalam cut layout yang sebelumnya itu dimakan dengan main panel, begitu. Nah, yang kita buka itu akan terhapus, yang sebelumnya kita buka itu akan terhapus, kemudian yang baru, ya, panel yang kita ingin terbuka itu akan langsung ditambahkan, begitu. Tidak lupa juga untuk menambahkan repaint dan juga revalidate, ya, agar mendukung pada saat kita melakukan klik, ya, pada menu yang dituju itu akan langsung tampil, begitu, dan tidak ada masalah. Nah, seperti biasa, di sini saya juga menggunakan beberapa highlights. Ya, highlights ini cenderung saya buat di bagian menu, ya, bagian button seperti search bar button, lalu juga di bagian wishlist, ya, bagian-bagian icon-icon seperti wishlist, keranjang, ya, dan juga user account, dan juga ada beberapa di button-button lain. Ya, nanti kita bisa lihat efek-efeknya pada saat kita melakukan running program. Nah, di sini ya. Nah, untuk menggunakan highlight sendiri seperti biasa saya menggunakan image icon, ya diikuti dengan nama variabelnya. Lalu nama variabel ini akan bernilai sama dengan nama image icon yang cenderung di file yang tersimpan pada file src yang telah kita simpan. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk menyimpan file di file src ini. Kenapa? Itu akan semakin mempermudah kita dalam mengetahui peletakan file yang telah kita simpan. Begitu. Nah, jadi desain dari program ini kami menggunakan aplikasi desain berupa Figma yang dimana kami desain terlebih dahulu, kemudian kami ekspor dan kemudian disimpan di file src yang dimana file src ini kita simpan lagi yang nama filenya itu picture, yang dimana picture itu terbagi menjadi beberapa file lagi, ya, ada beberapa satu bagian file yang ada lagi cabangnya, begitu kurang lebih. Nah, begitu pula untuk seterusnya pembuatan efek-efek lainnya. Jadi, untuk misalkan pada mouse click, ya, seperti yang terlihat, misalkan di sini kita ingin memperlihatkan pada yang button ini ya. Nah, misalkan tentunya untuk bagian highlights itu beda-beda ya, tidak mesti sama. Jadi misalkan mouse enter, ya jadi kita naikkan sedikit kontras warnanya jadi 5%. Begitu lalu setelah kita naikkan 5%, kita save ya. Kita save dan kita kasih namanya apa begitu. Nih ya. Misalkan pada mouse enter. Nah, nih kita kasih nama filenya apa begitu. Pemuatan nama file ini bebas, tidak ada ikatan ya, tergantung kita asalkan kita bisa mengingatnya di mana. Dan satu hal paling penting adalah ketika kita sudah menentukan file yang sudah kita pilih, jangan lupa file itu harus diletakkan pada label yang mana, begitu, atau di set di bagian yang mana, ya, agar jangan sampai ini salah ya, salah penamaan. Kalau salah dikit saya penamaan itu bisa berpengaruh. Kadang kalau misalkan
namanya tidak ada, ya pada saat di enter atau kita arahkan ke buttonnya tersebut bisa menghilang begitu, entah kemana. Kalau misalkan kita ada programnya, ya, maksud saya ada labelnya, tapi kita salah penamaan juga, ya maka efeknya itu tidak sesuai gitu, atau ada efeknya malahan justru ke buttonnya itu begitu. Nah, begitu pula untuk seterusnya dan seterusnya. Nah, baik, sebelum kita melakukan run pada program ini, ya, sekarang mari kita coba saya jelaskan sedikit mengenai G-scroll panel. Nah, pada palet Java, nah G-scroll panel ada kembaran yang namanya scroll bar, ya. Jadi di sini scroll panel, nah yang di bawahnya ini namanya scroll bar. Nah, perbedaan antara scroll panel dan scroll bar, ya dimana G-scroll panel itu dia lebih bisa menyesuaikan berapa panjang scroll yang sudah kita buat dalam suatu desain gitu. Nah, misalkan di sini saya set untuk bagian bawah, ya bagian bawah search bar label. Di sini saya menggunakan label yang gambarnya cukup panjang sehingga diperlukanlah scroll ke bawah begitu agar layar komputer, ya, agar kebutuhan layar komputer juga bisa terpenuhi begitu. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan G-scroll bar, ya, G-scroll bar itu dia lebih cenderung ke penyesuaiannya kita gitu. Jadi kita tergantung dari mana ke mana, mau panjangnya berapa, mau lebar berapa, itu terserah kita. Tapi kalau misalkan G-scroll panel, saya rasa cukup, ya, cukup untuk membuat efek scroll ke bawah begitu. Nah, untuk penggunaan G-scroll panel sendiri ada beberapa kaidah yang harus kita perhatikan dalam membuatnya. Yang pertama, ketika kita membuat G-scroll panel, ya, untuk misalkan kita sudah punya di setiap bagian, ya, di setiap bagian dari desain kita itu terdapat beberapa misalkan kayak button begitu, beberapa button yang nanti membuat kita ke menu-menu lainnya begitu. Nah, kalau kita tidak menggunakan panel dalam G-scroll panel ini, ya, maka efeknya adalah kita tidak bisa meletakkan beberapa label dalam panel-panel yang ada, ya, dalam G-scroll panel ini begitu. Itu berbahayanya. Dan jangan lupa juga, ya, kalau misalkan kita ingin membuat panel kita, ini berlaku untuk semua panel, ya, tidak hanya pada dalam home panel ini, tapi semua panel yang kita buat. Jangan lupa ketika kita ingin melakukan peletakan, jangan lupa kita set panel kita menjadi absolute layout. Nah, kenapa harus di set absolute layout? Ya, agar pada saat posisi kita memindahkan label dan kita sudah meletakkan gambarnya, agar meletakkan gambarnya itu konsisten. Jadi, seringkali kalau misalkan kita tidak melakukan set absolute ini, ya, maka apabila kita meletakkan label dan sudah kita bersihkan gambarnya, takutnya gambar tersebut tidak mau berdiri begitu, mau berdiri sesuai kaidah atau rancangan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan ini berujung pada efek gambar tersebut malah otomatis atau sesuka hati mengatur dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan juga setelah kita melakukan absolute, tetapi masih peletakannya tidak sesuai, ya, jangan khawatir. Kita pergi ke properties, ya, misalkan kita label, saya klik label dulu, bagian properties. Nah, kita set posisi koordinat X dan Y-nya. Ya, jadi harus benar-benar perlahan. Nah, kalau misalkan pada Figma itu sendiri, itu ada caranya. Nah, kita pergi ke Figma, lalu kita klik gambarnya itu, ya, kita klik gambar tersebut, kita pilih desain kita. Nah, nanti kalau tidak salah, di sebelah kanan, ya, kanan Figma, itu ada posisi X dan Y. Nah, di situ target atau dasar yang bisa kita jadikan patokan untuk melakukan peletakan posisi gambar yang sudah kita tempelkan pada label. Begitu.
Nah, kalau misalkan kita menemukan prefer size itu artinya yang sudah kita set di sini, ukuran yang sudah kita set di Java, begitu yang tidak bisa dibuat. Tapi kalau misalkan gambar tidak perlu di set ya. Kalau udah gambar tidak perlu di set karena gambar sudah langsung menampilkan secara keseluruhan. Begitu. Jadi tidak bisa diperbesar ataupun diperkecil. Kalau misalkan posisi itu tergantung koordinat X dan Y-nya atau layout-nya. Begitu. Nah, untuk pemanggilannya kalau misalkan kalau pada Java ya, kita pergi ke icon untuk memanggil gambar, pergi ke icon lalu klik bagian ini dan juga kita pilihlah gambarnya. Begitu. Kita pilih file lalu kita pilih gambarnya. Nah, di sini mari kita coba run ya. Mari kita coba run dan saya di sini juga akan menjelaskan bagian dari masing-masing menu. Nah, baik, di sini saya sudah melakukan run pada program. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu yang terdapat, ya, fitur-fitur yang terdapat. Jadi seperti yang terlihat, ya, saya membuka bagian pertama yakni bagian rumah. Ya, bagian rumah ini saya berisikan mengenai yang pertama ada yang namanya judul, ya, judul dan perkenalan singkat mengenai aplikasi yang telah kami buat yang dinamakan dengan Bilik Pernik. Ya, seperti yang terlihat. Nah, di sini juga ada button Ayo Belanja yang nanti button ini akan membuka kita ke bagian belanja. Begitu, bagian atau menu belanja. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum nanti kita klik, saya jelaskan sedikit untuk bagian ini ya, bagian rumah. Oke, jika kita scroll ke bawah, nah, maka seperti yang terlihat di sini, ya saya juga mencantumkan beberapa kelebihan dari program yang telah kami buat, ya. Dan di sini saya juga mencantumkan apa kata mereka atau pendapat-pendapat customer mengenai aplikasi kami. Nah, tentunya aplikasi kata-kata atau pendapat mereka ini saya masih bersifat fiktif, hanya sekedar untuk desain, tapi untuk perkembangan selanjutnya nanti coba saya akan menyesuaikan dengan kenyataan yang ada. Begitu. Nah, dan lupa juga di sini ada bagian FAQ, ya frequent question, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering kami dapatkan atau pertanyaan-pertanyaan umum yang sering didapatkan pada saat pengguna menggunakan aplikasi berbasis e-commerce. Begitu. Nah, ada juga bagian tentang kami. Nah, tentang kami ini berisikan perkenalan singkat juga tentang aplikasi ini dan juga untuk mengetahui selanjutnya itu pengguna dapat menggunakan menekan klik selengkapnya ya, tapi nanti begitu, tapi nanti tidak sekarang. Berikutnya ya bagian di sini bagian keluhan ya. Jadi ketika pengguna mengalami permasalahan begitu menggunakan aplikasi, pengguna langsung bisa menghubungi kami dan kami akan segera menanggapi dari pesan tersebut. Begitu. Berupa email ya, kami menggunakan berupa email rencananya. Nah, di sini ada bagian footer ya. Bagian footer ini berisi deskripsi kami dari pertama dari kategori yang telah kami buat, kategori-kategori produk kami. Lalu ada juga bagian menu-menu yang ada. Lalu beberapa media sosial yang rencananya kami akan buat atau targetkan, dan juga untuk pembayaran dan pengiriman kami bekerjasama dengan rencananya bekerjasama dengan beberapa mitra seperti yang terlihat. Nah, sekarang mari kita coba untuk melakukan klik di bagian Ayo Belanja, yang dimana Ayo Belanja ini nanti juga akan terhubung di bagian belanja ini. Oke, mari kita klik. Iya. Nah, button di sini ya ada button yang menarik, ada next button dan juga ada preview button. Oke, sekarang mari kita klik. Nah, maka akan berpindah ke gambar berikutnya. Nah, lalu jika kita klik lagi, oke, maka juga akan berpindah ke gambar-gambar berikutnya. Nah, di sini juga saya meletakkan highlight di sini, ya. Nah, alasan lain juga diperlukannya membuat panel di bawah card layout ya, itu agar kita memudahkan kita dalam melakukan peletakan pada button-button yang ada. Nah, jika kita menggunakan label ya, misalkan nih kita tidak menggunakan panel ya, tanpa menggunakan panel kita hanya melakukan set pada labelnya saja, maka untuk melakukan apa itu namanya
untuk kliknya ya, untuk menempatkan buttonnya itu akan terasa sangat sulit sekali atau bahkan tidak bisa sama sekali dilakukan gitu. Makanya kita harus menggunakan panel dulu. Kalau panel ya maksimal G-scroll ya. Tapi nanti kalau misalkan pakai G-scroll, jangan lupa untuk di bawah dalamnya G-scroll panel itu harus juga ada panelnya. Begitu. Nah, di bagian belanja ini ada juga beberapa produk-produk yang telah kami buat beserta di bagian produk jika kita melakukan klik ya, klik dan lain sebagainya. Itu ada efek-efek khusus yang telah di sini saya telah tambahkan, tapi untuk penghubungnya masih dirancang begitu. Nah, jangan lupa juga di sini saya juga ada button ya. Jadi di sini akan menunjukkan produk-produk ya, produk-produk, all produk atau semua produk yang ada dalam aplikasi ini. Nah, dan juga di sini ada juga beberapa kategori-kategori yang terdapat di dalamnya ya. Jadi misalkan kita klik bagian souvenir, maka akan langsung terhubung dengan bagian souvenir. Tapi masih untuk sementara ini masih dalam perkembangan. Nah, sama juga ya efek-efeknya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu di sini ada juga mitra ya. Jadi apabila kita menekan toko selain menampilkan deskripsi, nanti juga rencananya akan menampilkan beberapa produk-produk yang ada dalam toko tersebut. Nah, apabila user menggunakan button selengkapnya di sini, ya maka akan terhubung ke semua toko ya, ke dalam semua toko yang ada dalam aplikasi ini atau mitra. Nah, di sini juga saya menempatkan beberapa produk-produk yang terbaru, misalkan ada yang di-up begitu, ada yang di-up mitra ke kami, maka kami akan langsung tampilkan di sini. Begitu. Nah, efeknya akan menjadi seperti ini. Ya, kita klik. Nah, masih juga di bagian belanja di sini ya. Ketika user melakukan klik pada bagian selengkapnya di sini, oke, maka yang katakan sebelumnya maka akan terhubung ke semua produk. Oke, mari kita lihat ya, akan menjadi seperti apa. Nah, di bagian semua produk di sini ya, saya juga menempatkan beberapa highlights, beberapa slide-slide yang sebelumnya sama. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini juga seperti yang terlihat. Nah, di sini akan menampilkan semua produk yang telah kami buat. Nah, efeknya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, di sini juga terdapat tombol button, ya, tombol button, dan di sini juga ada pengingat, ya, pengingat yang dimana kalau user tuh membuka bagian apa, begitu. Jadi tidak ketika user membuka bagian selengkapnya di bagian belanja, dia tidak lupa dia membuka bagian apa. Nah, di sini juga tombol button. Nah, keuntungan lain menggunakan G-scroll panel itu akan menjadi seperti ini ya. Nah, seperti yang terlihat, maka dia akan berhenti gitu. Maka dia tidak akan kembali benar-benar ke awal ya. Ke awal tuh maksudnya ke bagian sini. Nah, ke bagian ini tidak, tapi dia langsung ke bagian yang telah user itu klik, bagian apa yang telah user klik sehingga bisa pindah ke sana sebelumnya begitu. Nah, ada juga bagian di sini yang terletak pada mitra kami. Oke, mari kita coba. Nah, sama juga efeknya akan jadi seperti ini, dan untuk highlights-nya ya saya samakan dengan yang sebelumnya. Nah, klik, kita coba klik. Nah, akan jadi seperti ini. Oke, kembali ke tampilan home ya. Nah, mohon maaf, sekarang sebelum kita ke home, mari kita ke kontak dulu sedikit ya. Nah, di bagian kontak ini, ya, ini berisikan bagian kalau misalkan pengguna itu mengalami keluhan. Misalkan, kalau ya tidak jarang sekali pada saat kita melakukan transaksi secara online, ya pasti ada beberapa keluhan-keluhan dari customer, ya seperti barangnya kok tidak lama datang, begitu, dan barangnya kok rusak begitu. Jadi kalau misalkan pengguna mengalami keluhan-keluhan demikian, ya dapat menghubungi kami segera dengan kontak yang tersedia di bawah ini. Ya. Nah, tidak lupa juga di bagian-bagian bawah menu itu saya selalu berisikan footer, ya,
bagian footer. Nah, yang mana bagian footer itu berisikan seperti ini. Ya, seperti yang terlihat dan dijelaskan sebelumnya. Nah, kita kembali ke tampilan home ya, karena kita ingin ke bagian tentang. Oke. Nah, kalau pengguna ingin ke bagian belanja atau ke bagian tentang, di sini saya ada dua alternatif ya. Yang pertama, pengguna bisa mengunjungi bagian home ya untuk yang belanja ya. Dan pengguna langsung bisa mengklik bagian ayo belanja. Atau ya, pengguna langsung saja ya, langsung aja tidak perlu home, langsung saja klik bagian belanja, maka langsung terhubung ya ke bagian belanja. Nah, kenapa langsung ke bawah seperti ini kok tidak kembali ke awal ya? Karena sifat edge scroll panel itu ketika kita membuka apa yang terakhir kita lihat ya, maka langsung terhubung ke sana begitu. Nah, kita kembali ke awal. Nah, sekarang kita langsung ke bagian tentang. Nah, bagian tentang kami. Nah, sama juga dengan tentang kami ya. Pengguna bisa ke home, langsung ke tentang, atau langsung pengguna bisa klik tentang. Ya, tentang kami. Oke, di sini saya coba di bagian klik selengkapnya aja dulu. Nah, di bagian tentang, ini berisikan kami ya, selaku pembuat dari program ini, yang dimana saya sendiri sebagai desainer, ya, desain dari web ini, dan juga ada saudara Rama sebagai yang implementasi program dan juga yang mencetuskan dari ide dari program ini, begitu. Nah, di sini juga ada perkenalan yang cukup lengkap tentang kami, ya, di depan dan juga bagian footernya, begitu. Nah, seperti tadi di sini kita juga meletakkan bagian belanja dan juga wishlist, ya, ada wishlist ya, wishlist dan juga keranjang dan juga user account. Nah, tapi untuk ketiga bagian ini masih dalam tahap perkembangan, dan nanti rencananya untuk perkembangan selanjutnya kami akan melakukan untuk search bar, yang melengkapi bagian search bar, yang dimana ketika user melakukan klik pada search bar, misalkan mencari produk A gitu, produk A, maka nanti pada saat langsung klik nanti langsung terhubung ya. Itu rencana yang proyek kami berikutnya. Nah, jangan lupa juga untuk di bagian transaksi ya, ketika pengguna mengklik produk dan kemudian melakukan belanja, maka langsung ke bagian transaksi dan data langsung tersimpan di database kami. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya adalah pengisian nama-nama produk beserta harga-harganya. Ya, pengisian nama-nama produk beserta harga-harganya. Jadi kalau misalkan pengguna klik produk, itu akan langsung terhubung ke produk mereka yang mereka pilih. Kalau misalkan mereka kembali, maka langsung kembali ke awal. Begitu. Nah, kurang lebih itu saja perkembangan yang telah kami buat, dan saya kembalikan kepada Rama. Oke, baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya dan Heri mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan dan menyimak presentasi mengenai kode program beserta user interface dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.